Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya tentang literatur ilmiah. Jadi kemarin kita sudah sampai sini sampai jenis literatur ilmiah. Berikutnya, nah ini manfaat mereview literatur. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Kemudian, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Kemudian, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Dan yang terakhir, memperjelas masalah penelitian. Jadi, proses review itu memang sangat perlu, sangat penting. Kemudian, organisasi yang mengindeks jurnal. Kan sebelumnya kita udah bahas untuk literasi itu yang bagus itu dari jurnal kan. Di sini untuk rekomendasi ada yang terindeks dari isi dan dari Scopus. Nah, yang kemudian ada dari Google Scholar. Sedangkan untuk di Indonesia kita juga punya pengindeks jurnal yaitu Sinta. Namanya itu Sinta. Webnya Sinta2.jurnal atau apa, saya lupa namanya. Sinta itu bisa diakses juga di web Sinta2.jurnal. Silakan teman-teman bisa cek. Nah, sumber pencarian literatur yang gratis itu bisa di Shihab, bisa di Google Scholar. Ya, ini link-linknya, link-link yang bisa teman-teman cari untuk mencari jurnal. Yang berbayar ya ada Science Direct, ada Springer. Silakan aja teman-teman cari. Kemudian teknik mereview paper. Jenis paper ilmiah. Yang pertama, technical paper. Paper yang isinya adalah hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan seseorang peneliti. Penilaian kualitas technical paper dari kontribusi ke pengetahuan. Kemudian ada survei paper. Paper yang isinya adalah review dan survei tentang topik atau tema suatu penelitian. Biasanya jumlah penelitian yang direview mencapai ratusan atau ribuan. Kemudian rujukan dan panduan penting bagi peneliti yang baru memulai penelitian untuk memahami suatu topik atau tema penelitian secara komprehensif. Nah, dalam literatur review yang kita pahami, yaitu yang pertama pahami dulu masalah penelitian. Apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Yang kedua, apakah masalah penelitian dilandasi dan divalidasi? Nah, kemudian pahami kontribusi. Apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada? Kemudian, apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya? Kemudian, apa yang baru dari paper tersebut? Nah, kemudian pahami validitas kontribusi. Apakah teori atau model yang diusulkan itu sudah benar dan tidak ada kesalahan pada pembuktian? Kemudian, adakah faktor-faktor aneh pada proses eksperimen penelitian? Nah, apakah benchmark yang dilakukan realistis atau hanya buatan? Nah, kemudian apakah generalisasi cukup valid? Jadi ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada ketika teman-teman mereview suatu paper. Kemudian masalah penelitian.
Masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Misalkan kan kita ayam tadi ya, ada masalah untuk kebutuhan pasar yang stok daging semakin habis. Nah, kita kan memberi solusi dengan cara bagaimana ayam tersebut cepat gemuk sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Review jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Nah, poin ini sangat perlu apabila teman-teman mau publish ke jurnal internasional. Kemudian poin selanjutnya, masalah penelitian harus objektif dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah. Nah, supaya logis dan valid, perlu dilakukan objektivitas masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur yang terbaru. Makanya direkomendasikan mencari paper yang 3 tahun sebelumnya. Nah, ini contoh masalah penelitian ini mungkin contohnya cukup sulit, tapi saya udah jelaskan berkali-kali mengenai ayam-ayam ya. Ya, apabila mungkin masih kurang jelas, mungkin saya bisa mencontohkan yang lain. Silakan aja tanyakan di forum sih. Mungkin bisa saya jelaskan lagi dengan contoh yang lain yang mungkin lebih berhubungan dengan ke dunia IT. Kemudian syarat masalah penelitian, ini syaratnya yaitu menarik, sehingga memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Makanya harus menarik. Kemudian bermanfaat. Nah, manfaat bagi masyarakat dalam skala besar maupun kecil. Dan hal yang baru, solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, dan lain-lain bila dikomparasi dengan solusi lain. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem yang ada sebelumnya dan dapat diukur. Masalah penelitian beserta variabel-variabelnya harus merupakan sesuatu yang bisa diuji dan diukur secara empiris. Kemudian dapat dilaksanakan. Nah, khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu dan dana. Hindari riset impossible. Merupakan masalah yang penting. Jangan melakukan penelitian terhadap sesuatu masalah yang tidak penting. Jadi teman-teman itu tidak sia-sia dalam melakukan penelitian, karena masalahnya itu yang penting-penting aja. Saya belum bisa mencontohkan ya untuk masalah yang tidak penting. Mungkin teman-teman bisa mencari di Google atau di buku-buku lain. Kemudian tidak melanggar etika. Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran, metodologi, prosedur harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi, publikasi harus dengan persetujuan objek. Tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data. Jadi saya sudah katakan sebelumnya, penelitian itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, begitulah. Ini survei paper. Setelah melakukan literature review, tidak berhenti hanya membaca saja, tapi dirangkum. Misal teman-teman mendapatkan 3 paper yang terbaik ya menurut versi masing-masing, itu dirangkum, dianalisis, kemudian ditinjau. Hasil rangkuman tersebut, analisis dan sintesis ini kemudian dituliskan dalam bentuk paper ilmiah. Nah, kemudian
survei paper yang kita buat inilah yang kemudian bisa dijadikan bab 2 dari skripsi kita, sehingga bisa dijadikan untuk review paper yang terdahulu. Nah, ini kesalahan yang biasanya terjadi dalam menulis bab 2. Sayangnya, kesalahan besar mahasiswa kita adalah menuliskan bab 2 tinjauan pustaka di skripsi dengan isi hanya copy paste dari buku tentang teori dasar. Ini yang sering dilakukan ini. Kemudian jadi kadang itu teorinya tidak sesuai dengan tema yang kita punya. Kemudian padahal seharusnya berisi evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian yang sebelumnya pada suatu topik, sesuai dengan makna literatur review yang sebenarnya. Efeknya, kebanyakan bab 2 dari skripsi mahasiswa itu hancur dan terdeteksi plagiat karena kita hanya copy paste. Maka dari itu perlunya amati, tiru, modifikasi ATM. Jadi silahkan ambil aja dari yang paper lain, kemudian diubah, gitu aja. Diubah dikit-dikit nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, untuk pertemuan ini mungkin cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada perkataan yang salah. Silahkan bertanya saja apabila teman-teman ada yang masih kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.